Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Happy Roni Sudarsno Zega, dengan NIM 22D 5070010069 dari Prodi Sistem Logistik kelas B 2022. Baik, langsung masuk ke dalam studi kasus yang saya buat. Studi kasus yang saya ambil adalah tentang procurement barang. Procurement itu adalah suatu pengadaan barang, di mana kita mengadakan barang, menyediakan barang yang diminta oleh konsumen kita gitu ya. Jadi studi kasus yang saya ambil adalah barang yang diminta itu berupa laptop gitu. Jadi dalam ada sebuah perusahaan yang meminta 30 buah laptop untuk keperluan kantor mereka kepada saya. Nah, di dalam kasus saya ini, si perusahaan yang menggunakan jasa saya atau si konsumen saya ini, dia minta 30 buah laptop dengan belinya terserah di mana, yang penting murah dan cepat. Cepat sampainya ke kantor dia gitu. Nah, jadi tugas seorang procurement atau tugas saya sebagai seorang procurement itu adalah merencanakan segala sesuatu, mulai dari mencari barangnya, perencanaannya gimana, gimana mengirimnya, gimana apa yang kita pakai untuk mengirimnya, berapa biayanya, sampai barang itu sampai ke tangan si konsumen atau si perusahaan tersebut tadi. Nah, sebelum kita masuk ke untuk merencanakan semuanya ini, kita itu perlu tahu sifat barang kita yang mau kita kirim itu apa gitu ya. Nah, kita tahu barang yang akan kita adakan itu adalah laptop. Nah, sifat laptop itu yang pertama, dia itu barang elektronik ya. Dia barang elektronik, jadi dia mudah pecah belah, barang pecah belah. Jadi dia mudah tergores, mudah rusak. Nah, jadi karena kita udah tahu seperti itu, jadi kita nanti akan ada kepikiran atau terbayang, oh packingannya begini nih, biar dia nggak rusak gitu ya. Nah, jadi packingannya mungkin laptopnya dimasukin ke dalam karton laptopnya, terus dilapisi styrofoam, kasih styrofoam, terus ditutup lagi dengan bubble wrap. Nah, terus di packing kayu lagi, packing kayu biar biar dia tidak apa, kalau ditumpuk gitu nggak hancur gitu, karena kan dia di sini dia minta 30 buah ya, jadi dalam jumlah banyak nanti rencananya akan dikirim menggunakan apa, pasti akan ditumpuk gitu kan. Jadi perlu packingan kayu biar dia nggak rusak kalau ditumpuk gitu. Oke, karena kita udah tahu cara pemakingannya gimana, sekarang menentukan modanya nih. Moda yang kita pakai itu atau transportasi yang kita pakai itu apa gitu. Nah, sebelum kita tahu modanya, jadi kita harus tahu titik titik awalnya itu dari mana dulu. Nah, di sini saya sudah dapatin vendor gitu ya, namanya vendor yang di dekat tempat tinggal saya di Jakarta gitu. Nah, jadi kirimnya dari Jakarta, dari perusahaan yang saya dapat ini di Jakarta, perusahaan penjual laptop yang ada di Jakarta, ke kantornya dia. Kantornya dia itu ada di Dumai. Nah, kenapa saya pilih daerah awalnya itu atau kenapa saya milih buat mencari atau membeli laptopnya itu daerah Jakarta? Karena dekat dengan tempat tinggal saya begitu ya. Jadi kayak untuk lebih mudah bagi saya untuk mengkoordinasi atau berkomunikasi, datang secara langsung ke perusahaannya, melihat kondisi laptopnya seperti apa, dan tawar menawar, negosiasi, jadi lebih enak aja gitu. Makanya saya ambil yang di Jakarta, dan ini perencanaan semuanya ini bakal saya tunggu persetujuan dari si konsumen, dia mau atau tidak. Ini karena saya udah tahu titik awal dan titik akhir dari proses pengirimannya, jadi saya merencanakan dan memilih ada dua moda transportasi yang saya ajukan. Yang pertama itu pakai pesawat,
moda udara dan moda darat. Jadi pakai pesawat dari Jakarta atau Bandara Soekarno-Hatta ke eh, Pekanbaru, tepatnya di Bandara Sultan Syarif Kasim II. Nah, dari Bandara Pekanbaru akan dijemput menggunakan mobil truk CDE atau coal diesel engkel yang pakai box gitu. Itu dari apa namanya, dari Bandara Pekanbaru ke Dumainya, ke kantornya begitu ya. Mungkin karena dua moda ini atau dua transportasi yang saya pilih ini bakal muncul pertanyaan nih, kenapa milih itu. Nah, kenapa saya milih milih pesawat ketimbang yang lainnya. Nah, pesawat ini satu, karena yang kita kirim adalah barang elektronik, jadi kalau basah gitu dia bakal rusak gitu ya. Ya walaupun kita udah packing yang bagus sih, jadi tapi kita untuk meminimalisirnya gitu ya. Eh, jadi bagusnya menggunakan pesawat gitu. Nah, dan lebih cepat juga soalnya si konsumen kita ini eh, dia mau cepat datangnya gitu. Nah, yang kedua kenapa milih di daratnya itu truk cold diesel ankle yang pakai box, karena eh, saya sebagai procurement sudah memperkirakan gitu kejadian-kejadian apa yang bakal terjadi di jalan begitu ya. Kenapa saya milih CDE box atau truk cold diesel yang pakai box itu karena nanti sewaktu-waktu kalau di jalan tiba-tiba ada hujan eh, dan barang kita itu ada di truk itu nggak pakai box, nah itu bakal basah semua ya, walaupun kita sudah packing bagus sih. Nah, tapi untuk meminimalisirnya gitu loh, nanti kita siapa siapa tahu kena kena hujan atau apa gitu, ada yang kerusakan. Jadi untuk menanganinya itu kita pakai box aja gitu, pakai CDE, truk CDE yang pakai box begitu ya. Nya karena kita udah tahu gimana moda apa yang kita pakai, pengirimannya bagaimana, kita pakai transportasi apa. Nah, selanjutnya itu adalah rincian-rincian biayanya nih teman-teman. Rincian biayanya itu ada apa-apa aja. Jadi saya juga memperkirakan dan merencanakan eh, biaya yang seminim mungkin gitu ya buat si konsumennya. Nah, yang pertama itu biaya yang pertama itu adalah harga barangnya nih. Nah, yang diminta konsumen adalah dia murah tapi nggak murahan, maksudnya berkualitas gitu ya. Nah, di toko yang saya dapatin ini perkiraan harga laptopnya itu kisaran dari 4 juta sampai 7 jutaan. Nah, saya ngambil yang tengah-tengahnya gitu. Jadi nggak nggak murah banget dan dia juga bagus gitu. Dan saya ambil patokannya harganya per laptop itu 5 juta. Nah, dia kan mintanya 30 buah laptop, jadi tinggal dikalikan 30 kali 5 juta adalah 150 juta untuk harga barang yang dia minta. Lanjut, biaya berikutnya itu adalah yang kedua, biaya transportasi tentunya. Biaya transportasi yang pertama itu dari dari kantor produsennya ini ke Bandara Soekarno Hatta itu gratis ya, bukan dari kita. Jadi mereka, karena kita beli ke mereka dalam jumlah yang banyak, mereka memberikan eh, pengiriman dari tempat perusahaan mereka ke eh, Bandara Soekarno Hatta secara gratis. Jadi mereka akan menyediakannya, jadi tidak perlu keluar biaya. Terus dilanjut dengan biaya di pesawat kargonya nih. Nah, perhitungannya di pesawat ini adalah perhitungannya pembayarannya itu per kilo. Jadi berat berat 1 kilonya itu dihargai dengan 3.000. Nah, yang kita tahu berat apa namanya, berat barang kita itu adalah 60 kilo. Kenapa 60 kilo? Jadi satu satu laptop itu eh, beratnya biasanya antara 1,5 kilo sampai 2,5 kilo. Jadi saya ambil tengahnya 2 kilo. Nah, 2 kilo per laptop dikali 30, jadi jumlah keseluruhan beratnya adalah 60 kilo.
Nah, jadi dari 60 kilo tersebut 60 dikali 3.000. Jadi biaya untuk transportasi pesawatnya adalah 180.000 begitu perhitungannya. Selanjutnya yang ketiga itu biaya transportasi yang mobil truk CDE boxnya ya. Nah, itu yang kita tahu dia kan bahan bakar ya, bahan bakarnya itu solar. Nah, harga solar itu per liternya adalah 6.800. Nah, yang kita setelah saya cari jarak dari Bandara Pekanbaru, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ke perusahaannya dia di Dumai itu berjarak 170 kilometer gitu ya. Nah, eh, apa tuh namanya? 1 liter solar itu bisa menempuh 10 kilometer. Jadi berapa liter yang kita butuhkan? Jadi 170 kilometer itu kita bagi dengan 10, jadi dapat 17 liter. Jadi kita butuh 17 liter solar untuk sampai ke perusahaan tersebut. Kita udah ketemu tuh 17 liter yang kita butuhkan untuk bisa sampai ke titik terakhirnya. Nah, tinggal dikalikan aja perhitungannya. Perhitungannya adalah 17 liter dikali harga 1 liter solar itu berapa? 6.800. Jadi ketemulah kita biaya untuk solar transportasi truk cold diesel truk CDE box ini adalah 115.600 begitu. Berikutnya itu ada biaya administrasi. Biaya administrasi yang ada di sini itu yang pertama biaya gaji untuk orang yang penyedianya, seperti yang penyediaan barangnya, yang mencari dan menyediakan jasa pengirimannya, transportasinya begitu. Dalam kata lain itu adalah gaji saya gitu sebagai yang menyediakan sebagai procurementnya, dan itu adalah 2 juta. Terus yang berikutnya itu adalah gaji driver truk CDE boxnya itu adalah 300.000. Nah, dimana semua estimasi biaya dalam ini adalah kira-kira 152.595.600 rupiah. Itu tuh semua rencana yang sudah saya rencanakan itu adalah udah saya pastikan tuh, kayak harga-harganya juga sudah saya negosiasikan ke pihak ini dan semuanya sudah diperkirakan dengan baik. Tinggal menunggu persetujuan dari si konsumen, si perusahaan yang minta yang menggunakan jasa saya. Nah, jika dia approve, dia menerima, dia tanda tangan kontrak begitu ya. Nah, tinggal saya jalankan saja sesuai rencana yang saya sudah rencanakan begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah menjelaskan. Terima kasih.